Namun, golongan-golongan musuh tidak berhasil menyentuh mereka dan tidak terjadi pertempuran di antara mereka, kecuali Umar bin Abdi Wad al-Amiri. Dia termasuk pasukan kavaleri yang berani dan dikenal pada masa jahiliyah. Dia memacu kudanya bersama para penunggang lain, lalu meloncati parit dan berhasil mendekati pihak kaum muslim. Kemudian Rasulullah menyuruh Ali untuk menghadapinya. Maka terjadilah pergulatan sengit. Ali berhasil merobohkannya, dan itu merupakan tanda kemenangan. Kemudian Allah mengirimkan angin yang sangat kencang dan kuat kepada kaum kafir sehingga tidak ada satu kemah pun yang berdiri tegak, tidak ada satu perkara pun yang tersisa, tidak dapat menyalakan api, dan tidak dapat membuat tempat tinggal. Akhirnya, mereka hengkang dengan merugi dan tangan hampa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah atasmu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami mengirimkan kepada mereka angin topan, yaitu angin timur." Dalam sebuah hadis dikatakan, "Aku ditolong dengan angin timur dan kaum Ad dibinasakan dengan angin barat." Firman Allah Ta'ala, "Dan tentara yang tidak dapat kamu lihat, yaitu para malaikat yang memiriskan kaum kafir serta merasukan rasa takut dan khawatir ke dalam kalbu mereka." Abu Dawud mengemukakan di dalam sunannya dari Zaid bin Aslam, apabila Rasulullah menghadapi persoalan yang sulit maka beliau sholat. Hadis Abu Dawud. Hadis ini diterima dari Ikrimah bin Ammar. Firman Allah Ta'ala, "Ketika mereka, yaitu golongan-golongan kafir, datang kepadamu dari atas dan dari bawah." Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dengan kisah Hudzaifah. Yang dimaksud mereka, ialah Bani Quraisyah. Dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu serta hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, karena demikian takutnya, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Masing-masing mempunyai sangkaan dan tampaklah kemunafikan. Kaum munafik menyangka bahwa Muhammad dan sahabatnya telah musnah. Sementara kaum mukmin berkeyakinan bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya adalah benar dan bahwa Dia akan memenangkan agamanya atas seluruh agama lain, walaupun kaum musyrik tidak menyukainya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sa'id dia berkata, "Pada peristiwa Khandaq, kami berkata, 'Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang dapat kami ucapkan?' Sungguh, napas telah menyesak sampai ke tenggorokan." Beliau bersabda, "Ya. Ucapkanlah, 'Ya Allah, tutupilah aurat kami dan sirnakanlah rasa takut kami.'" Abu Sa'id berkata, "Kemudian Allah menerpakan angin ke wajah musuh-musuhnya. Jadi, Dia mengalahkan mereka dengan angin, badai." Hadis Abu Hatim. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal dari Abu Amir al-Aqdi. "Di sanalah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan dengan guncangan yang hebat." Ayat 11. Dan, ingatlah, ketika orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya." Ayat 12. Dan ketika segolongan di antara mereka berkata, "Hai penduduk Yatsrib, tidak ada tempat bagimu. Maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi dengan mengatakan, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Ayat 13. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum muslim tatkala golongan kafir telah mengambil tempat di seputar Madinah. Kaum muslim berada dalam puncak kepayahan dan kebingungan. Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Pada saat itu, mereka diguncangkan dengan hebat sehingga guncangan itu dapat memunculkan siapa yang sebenarnya munafik. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, sebagaimana di dalam jiwanya digambarkan oleh Allah dengan, "Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.'
Karena guncangan itu maka tampaklah kemunafikan orang munafik dan tampak pula kesamaran, dendam, kelemahan, dan kepicikan seseorang karena kelemahan imannya. Sementara itu, kaum yang lain berkata sebagaimana diungkapkan oleh Allah, dan ketika segolongan di antara mereka berkata, "Hai penduduk Yatsrib," yaitu Madinah. Firman Allah Ta'ala, "Tidak ada tempat bagimu," berarti tidak ada ikatan dengan Rasulullah, maka kembalilah kamu ke rumahmu dan tempat tinggalmu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi. Ibnu Abbas berkata, mereka adalah Bani Haritsah yang mengatakan, kami khawatir rumah kami disatroni maling. Mereka mencari-cari alasan agar bisa pulang ke rumahnya karena terbuka sehingga dapat dimasuki musuh. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, yakni tidaklah seperti yang mereka katakan. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari dari medan perang. Kalau Yatsrib diserang dari segala penjuru, kemudian mereka diminta supaya murtad, niscaya mereka melaksanakannya. Dan mereka tidak akan menangguhkannya melainkan dalam waktu yang singkat, ayat 14. Dan sesungguhnya mereka, sebelum itu, telah berjanji kepada Allah dahulu bahwa mereka tidak akan berbalik ke belakang. Adalah perjanjian dengan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya, ayat 15. Katakanlah, lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Jika terhindar, kamu pun tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja, ayat 16. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat bagimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh perlindungan dan penolong selain Allah. Ayat 17. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal mereka yang berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami dalam keadaan terbuka. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak melarikan diri, bahwa apabila mereka diserang musuh dari satu penjuru, kemudian mereka diminta masuk ke dalam kekafiran, niscaya mereka akan melakukannya dengan cepat. Mereka tidak memegang teguh keimanan yang disertai sedikit rasa takut. Kelompok ayat di atas merupakan celaan yang hebat bagi mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan mereka atas janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah sebelum adanya ketakutan ini bahwa mereka tidak akan berbalik ke belakang. Adalah perjanjian dengan Allah itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas janji itu. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa berlarinya mereka itu tidak akan menangguhkan dan mengakhirkan ajal mereka, bahkan hal itu dapat menyebabkan cepatnya penyiksaan atas mereka secara mendadak. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, jika terhindar, kamu pun tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja, setelah mereka berlari. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kesenangan dunia itu sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari Allah, yakni yang dapat menghalangimu, jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat bagimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh perlindungan dan penolong selain Allah. Tidak ada penolong dan pembantu atas mereka selain Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami. Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar, ayat 18. Mereka pelit terhadapmu. Apabila datang ketakutan, kamu melihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan yang hendak mati. Apabila ketakutan telah sirna, mereka menyambutmu dengan lidah yang tajam berbisa. Mereka pun pelit untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amal-amalnya. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, ayat 19. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal pengetahuannya yang meliputi kaum yang tidak berangkat berperang dan kaum yang mengatakan kepada sahabat-sahabatnya,
marilah kepada kami. Yakni, kepada kesesatan dan kekayaan. Di samping itu, mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Mereka bakhil terhadapmu, yakni bakhil akan kasih sayang dan belas kasihan terhadapmu. Apabila datang ketakutan, kamu melihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan yang hendak mati, karena ketakutan yang hebat, kengerian, dan kekhawatiran terhadap peperangan. Apabila ketakutan telah sirna, mereka menyambutmu dengan lidah yang tajam berbisa. Yakni, mereka menyambutmu dengan ungkapan yang sangat baik, mengaku diri pemberani dan kuat, padahal mereka bohong. Setelah penyambutan, mereka pun meminta ghanimah dengan dalih bahwa mereka ikut berperang bersamamu. Di samping itu, mereka pun bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka tidak memiliki kebaikan apapun. Sesungguhnya mereka telah menyatukan ketakutan, kebohongan, dan minimnya kebaikan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amal-amalnya. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, yakni gampang dan mudah baginya. Mereka mengira golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab Badui sambil bertanya-tanya ihwal berita tentangmu. Jika mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Ayat 20. Ayat ini pun memberitahukan ihwal sifat mereka yang buruk dalam hal ketakutan mereka dan nyalinya yang kecil. Mereka mengira golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Yakni, musuh masih dekat dengan mereka dan akan kembali. Jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang Arab Badui sambil bertanya-tanya ihwal berita tentangmu. Yakni, mereka ingin agar apabila golongan yang bersekutu itu datang, pada saat itu mereka tidak bersamamu di Madinah, namun berada bersama orang-orang Arab Badui sambil menanyakan informasi tentang dirimu dan urusanmu dengan musuhmu. Jika mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja, karena kecilnya nyali mereka dan lemahnya keyakinan mereka. Allah Ta'ala lebih mengetahui ihwal mereka. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat. Dan dia banyak mengingat Allah, ayat 21. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan, ayat 22. Ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah baik dalam ucapan, perbuatan, maupun perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada manusia agar meneladani Nabi dalam peristiwa Al-Ahzab, yaitu meneladani kesabaran, upaya, dan penantiannya atas jalan keluar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa dilimpahkan kepadanya hingga hari kiamat. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang hatinya kalut dan guncang dalam peristiwa Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Maksudnya, mengapa kamu tidak mengikuti dan meneladani perilaku Rasulullah? Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat. Dan dia banyak mengingat Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan ihwal hamba-hambanya yang beriman dan membenarkan janjinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Yakni, ujian dan cobaan Allah ini akan membuahkan pertolongan yang dekat sebagaimana telah dijanjikannya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan firman Allah Ta'ala,
dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan, menunjukkan kepada bertambahnya keimanan dan keadaannya yang semakin kuat dalam kaitan dengan manusia dan perilakunya. Hal ini sebagaimana pandangan jumhur ulama bahwa keimanan itu dapat bertambah dan berkurang. Hal itu telah kami terangkan di dalam Syarah Al-Bukhari. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Maksud firman Allah, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka, yakni kondisi, kesulitan, dan kesempitan itu tidaklah menambah, kecuali keimanan, kepada Allah, dan ketundukan, yakni kepatuhan kepada perintah-perintahnya dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antara kaum mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang menemui ajalnya dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka tidak mengubah janjinya sedikitpun, ayat 23. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 24. Setelah Allah menceritakan kaum munafik yang mengingkari janji dan berlari dari medan perang, kemudian Dia menceritakan kaum mukmin bahwa mereka senantiasa memegang teguh perjanjian dan menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang menemui ajalnya dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka tidak mengubah janjinya sedikitpun. Yakni, mereka tidak mengubah, mengingkari, dan menukar janjinya kepada Allah. Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, dia berkata, tatkala kami menyalin mushaf, aku kehilangan satu ayat dari surah Al-Ahzab yang dulu pernah kudengar dari bacaan Rasulullah. Aku tidak mendapatkannya kembali melainkan dari Huzaimah bin Sabit Al-Ansyari yang kesaksiannya dinilai oleh Rasulullah sebagai kesaksian dua orang laki-laki. Di antara kaum mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, hadis Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari, tanpa Muslim, juga dikemukakan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Nasai. Menurut Tirmidzi, hadis ini hasan lagi sahih. Bukhari meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, kami menganggap bahwa ayat ini, di antara kaum mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, diturunkan berkenaan dengan Anas ibn Nadar. Hadis Bukhari. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, pamanku dan aku biasa menyebutnya Anas bin Nadar tidak mengikuti perang yang pertama dilakukan Rasulullah, yaitu Perang Badar. Hal itu sangat menyedihkannya. Dia berkata, aku tidak mengikuti perang yang pertama kali dilakukan Rasulullah jika aku diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti perang berikutnya bersama Rasulullah, sungguh dia akan melihat apa yang akan aku lakukan. Anas berkata, dia tidak mau mengucapkan ungkapan lainnya. Akhirnya, ia gugur dalam perang Uhud bersama Rasulullah. Di tubuhnya ditemukan kurang lebih 80 luka bekas tusukan tombak, tebasan pedang, dan goresan panah. Saudara perempuannya yang bernama Ruhai, binti An-Nadar berkata, aku tidak mengenali lagi saudaraku kecuali melalui ujung jarinya. Anas berkata, maka diturunkanlah ayat ini, dan di antara orang-orang mukmin terdapat orang, dan mereka tidak mengubah janjinya sedikitpun. Para ulama memandang bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Anas ibnu Nadar dan teman-temannya. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Musa bin Talha berkata, aku menemui Muawiyah. Setelah aku keluar dia memanggilku, lalu berkata, maukah kutitipkan padamu, hai anak saudaraku, sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah. Aku bersaksi bahwa aku benar-benar mendengar Rasulullah bersabda, telah termasuk orang yang menemui ajalnya. Firman Allah Ta'ala, maka di antara mereka ada orang yang menemui ajalnya,
sebagai wujud kejujuran dan pemenuhan janji. Dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu saat berperang, lalu melaksanakannya saat perang itu tiba. Dan mereka tidak mengubah janjinya sedikit pun. Mereka tidak mengubah janjinya, tetapi mereka terus memegang janjinya kepada Allah dan tidak mengingkarinya. Mereka tidak berperilaku seperti kaum munafik yang berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami kosong." Firman Allah Ta'ala, agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah menguji hamba-hambanya dengan rasa takut dan keguncangan sehingga tampaklah orang yang jahat dan orang yang baik, walaupun Allah Ta'ala sudah mengetahui segala perkara sebelum perkara itu terjadi. Allah tidak menyiksa makhluk berdasarkan ilmunya, sebelum mereka mengetahui apa yang diberitahukan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan hal ihwalmu. Surat Muhammad, ayat 31. Yang demikian ini termasuk pengetahuan atas sesuatu setelah ia terjadi, walaupun pengetahuan yang terdahulu sudah ada sebelum sesuatu itu ada. Firman Allah Ta'ala, karena kebenarannya, yakni kesabarannya dalam memegang dan melaksanakan janji. Dan dia menyiksa orang munafik, yaitu orang-orang yang mengingkari janjinya kepada Allah sehingga mereka berhak menerima hukuman dan azabnya. Jika dia berkehendak maka dia menerima tobat mereka dengan memberi mereka petunjuk untuk menjauhi kemunafikan, lalu menuju kepada keimanan dan merealisasikannya. Tatkala rahmat Allah itu mengalahkan murkanya, maka dia berfirman, "Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang keadaannya penuh kejengkelan dan mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, ayat 25. Demikianlah, Allah menolong kaum mukmin dengan angin dan tentara Tuhan. Allah mengirimkan kepada kaum kafir udara dingin yang mencerai-beraikan keutuhan mereka. Karena hawa nafsu menjadi sarana pemersatu mereka yang terdiri atas sejumlah kabilah, golongan, dan aspirasi maka sangatlah sesuai jika mereka ditimpa dengan udara hawa dingin yang mencerai-beraikan keutuhan mereka dan Allah menghalau orang-orang kafir dalam keadaan merugi dan tangan hampa dengan membawa kemarahan dan kejengkelannya. Mereka tidak memperoleh kebaikan duniawi apapun, berupa keuntungan, dan ghanimah, yang sebelumnya mereka harapkan. Demikian pula di akhirat, karena mereka memikul dosa-dosa lantaran memerangi Rasulullah secara terang-terangan, hendak membunuhnya, dan menumpas tentaranya. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu, lalu niatnya itu dibuktikan dengan perbuatan, maka pada hakikatnya dia seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Firman Allah Ta'ala, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Mereka tidak perlu menyingkirkan dan memerangi musuh supaya pergi dari negeri mereka, namun cukuplah Allah semata yang mengusir mereka, menolong hambanya, dan melumpuhkan musuhnya. Karena itu, Rasulullah bersabda, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Esa. Dia memenuhi janjinya, menolong hambanya, melumpuhkan musuhnya, dan dia sendiri yang memuliakan pasukannya, dan dia sendiri yang mengalahkan golongan-golongan itu sendirian. Maka tidak ada apapun yang berarti sesudah dia. Hadis ini dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam Sahihain diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abi Aufa berkata, Rasulullah mengutuk kelompok-kelompok yang bersekutu dengan doa beliau, "Ya Allah yang menurunkan Alkitab dan yang maha cepat hisabnya, kalahkanlah kelompok-kelompok yang bersekutu itu. Ya Allah, kalahkanlah dan guncangkanlah mereka." Muhammad bin Ishaq meriwayatkan bahwa setelah para pengepung parit itu hengkang, Rasulullah bersabda, "Seperti yang sampai kepada kami, kaum Quraisy tidak akan pernah menyerangmu lagi setelah tahun ini, namun kamulah yang akan menyerang mereka." Imam Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Sirad, bahwa
Rasulullah bersabda pada peristiwa Al-Ahzab, "Sekarang kamilah yang menyerang mereka dan mereka tidak akan memerangi kami." Hadis Bukhari. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari di dalam Syahihnya. Firman Allah Ta'ala, Allah adalah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dengan kekuatan dan keperkasaannya, Dia mengusir kaum kafir dalam keadaan hampa. Mereka tidak memperoleh kebaikan apapun. Allah memuliakan Islam dan pemeluknya. Dia memenuhi janjinya, menolong Rasul dan hambanya. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka, yaitu ahli kitab, dari benteng-benteng mereka. Dia merasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan, ayat 26. Dan Dia mewariskan kepadamu tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, termasuk tanah yang belum kamu injak. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 27. Telah dikemukakan bahwa Bani Quraisyah itu melanggar perjanjian yang dibuat antara mereka dengan Rasulullah. Pelanggaran janji itu dipengaruhi oleh Huyai bin Akhtab An-Nadari, semoga Allah melaknatnya. Bani Quraisyah dipimpin oleh Ka'ab bin Asad hingga dia melanggar perjanjian. Tatkala berita itu sampai kepada Rasulullah maka hal itu tidak mengenakannya serta menjengkelkan beliau dan kaum muslim. Setelah Allah menolong beliau dengan memberi kemenangan serta mengusir kaum kafir dalam keadaan merugi, kemudian Rasulullah kembali dalam keadaan kuat dan mendapat kemenangan, maka pada saat beliau membersihkan diri dari kotoran pertempuran di rumah Ummu Salamah tiba-tiba muncullah malaikat Jibril dengan melipatkan sorbannya yang terbuat dari sutra. Dia mengendarai keledai yang punggungnya dihampari beludru di baj. Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau telah meletakkan senjata?" Beliau mengiyakannya. Jibril berkata, "Namun para malaikat belum lagi meletakkan senjatanya. Aku baru pulang dari mengejar kaum kafir." Lalu Jibril melanjutkan, "Sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menyuruhmu untuk bangkit dan memerangi Bani Quraisyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruhku untuk mengguncangkan hati mereka." Maka pada saat itu juga Rasulullah bangkit dan menyuruh orang-orang berangkat ke tempat Bani Quraisyah yang letaknya beberapa mil dari Madinah. Hal itu terjadi setelah sholat zuhur. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu sholat melainkan di pemukiman Bani Quraisyah." Kemudian orang-orang pun berangkat. Di perjalanan, mereka memasuki waktu sholat asyar. Maka sebagian mereka sholat di jalan. Kelompok yang sholat berkata, "Rasulullah tidak menghendaki kita kecuali agar mempercepat perjalanan." Sementara yang tidak sholat berkata, "Kami tidak mau sholat asyar kecuali di pemukiman Bani Quraisyah." Rasulullah tidak menegur kedua kelompok itu, dan beliau terus mengikuti mereka. Beliau menyuruh Ibnu Ummi Maktum menjaga kota Madinah. Beliau memberikan panji pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah menanti dan mengepung Bani Quraisyah selama 25 malam. Setelah pengepungan berlangsung lama, mereka meminta berunding di bawah keputusan Sa'ad bin Muadz kepala suku kaum Aus, sebab Bani Aus merupakan sekutu mereka pada zaman jahiliyah. Mereka berkeyakinan bahwa Sa'ad akan berpihak kepada mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Bani Kainuka yang dibebaskannya dari kekuasaan Rasulullah. Karena itu, Rasulullah mendatangkan Sa'ad dari Madinah agar memutuskan persoalan di antara mereka. Saat itu Sa'ad tengah sakit karena alisnya terkena batu besar pada saat peristiwa Al-Ahzab. Tatkala Sa'ad datang dengan mengendarai keledai maka Bani Quraisyah segera menyongsongnya dengan gaduh. Lalu Bani Aus menyuruhnya tenang dalam menghadapi mereka. Setelah semakin banyak orang Bani Aus menasihatinya, Sa'ad berkata, "Sesungguhnya telah tiba waktunya bagi Sa'ad untuk tidak dicela oleh seorang pencela pun di jalan Allah." Dari ucapan ini, sadarlah kaum Aus bahwa Sa'ad tidak lagi berpihak kepada Bani Quraisyah.
Tatkala saat mendekati kemah yang ditempati oleh Rasulullah, maka beliau bersabda, "Sambutlah pemimpin kalian, lalu turunkanlah dia dari keledainya, sebab dia sedang sakit." Kemudian mereka menurunkannya. Rasulullah bersabda, "Berilah keputusan atas mereka." Saat berkata, "Sesungguhnya aku memutuskan bahwa orang Bani Quraisyah yang dewasa harus dibunuh, anak istrinya ditawan, dan harta kekayaannya dibagi-bagikan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya engkau telah memutuskan perkara mereka dengan hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasul-Nya." Dalam riwayat lain dikatakan, "Sesungguhnya engkau telah menetapkan keputusan dengan hukum Allah Ta'ala dari atas langit yang 7. Kemudian Rasulullah menyuruh membuat sejumlah parit di tanah. Lalu dihadapkanlah Bani Quraisyah dalam keadaan terbelenggu. Maka leher mereka pun dipenggal. Jumlah mereka berkisar antara 700 hingga 800 orang. Sementara itu, anak-anak dan kaum wanita ditawan, dan harta mereka dibagikan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu mereka, dan menolong mereka dalam peristiwa Al-Ahzab guna memerangi Rasulullah, yaitu ahli kitab, yakni Bani Quraisyah yang merupakan salah satu keturunan Bani Israel. Dahulu, nenek moyang mereka bermukim di tanah Hijaz dengan harapan dapat mengikuti Nabi yang ummi yang keterangannya mereka jumpai dalam Taurat dan Injil. Tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, maka mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah semoga ditimpakan atas mereka. Firman Allah Ta'ala, dari benteng-benteng mereka. Dia merasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, karena mereka telah bersepakat dengan kaum musyrik untuk memerangi Nabi. Orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Mereka menakut-nakuti kaum muslim dan hendak membunuhnya. Lalu, persoalannya berbalik menimpa mereka. Mereka hendak menumpas habis kaum muslim, namun merekalah yang sebenarnya ditumpas. Di samping itu, mereka juga akan mendapat kecelakaan di akhirat. Jadi, keuntungan mereka berubah menjadi kerugian yang menyeluruh. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, "Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan." Orang-orang Bani Quraisyah yang dibunuh adalah orang dewasa, sedangkan yang ditawan ialah kaum wanita dan anak-anak. Firman Allah Ta'ala, dan Dia mewariskan kepadamu tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Yakni, Allah Ta'ala memberikannya kepadamu lantaran kamu memerangi mereka, termasuk tanah yang belum kamu injak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud, tanah, di sini ialah Khaybar, ada yang mengatakan Mekah, ada yang mengatakan Persia dan Romawi. Namun bisa saja semua tanah itulah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ayat 28. Dan jika kamu sekalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Ayat 29. Kedua ayat ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala bagi Rasul-Nya agar Dia memberi pilihan kepada istri-istrinya berupa menceraikan mereka jika mereka menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, atau bersabar dalam menghadapi kesulitan yang ada pada beliau. Jika bersabar maka bagi mereka pahala yang banyak di sisi Allah. Lalu para istri Nabi semoga Allah meridai mereka memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat. Karena pilihan itu, maka Allah menghimpunkan kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat bagi mereka. Bukhari diriwayatkan dari Aisyah istri Nabi bahwa dia ditemui oleh Rasulullah setelah beliau menerima perintah untuk menentukan pilihan kepada istri-istrinya. Aisyah berkata, Rasulullah mulai menentukan pilihan oleh diriku. Beliau bersabda, aku hendak menyampaikan sebuah persoalan kepadamu.
Kamu tidak perlu tergesa-gesa sebelum berunding dengan kedua orang tuamu. Beliau sudah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan menyuruhku berpisah dengan beliau. Kemudian beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Beliau membaca kedua ayat ini hingga selesai. Aku berkata kepada beliau, saran apa lagi yang kuharapkan dari kedua orang tuaku, karena aku hendak memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat. Hadis Bukhari. Kemudian Rasulullah membacakan ayat itu kepada istri-istri lainnya. Lalu bersabda, adapun Aisyah telah mengatakan anu dan anu. Istri-istri beliau yang lain juga berkata, kami pun berpendirian sama dengan Aisyah. Semoga Allah meridai mereka. Hadis Ahmad. Pada saat itu, Rasulullah beristrikan 9 orang. 5 orang berasal dari suku Quraisy, yaitu Aisyah, Hafsyah, Ummu Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah. Istri beliau yang lainnya ialah Syafiyah binti Huyai an-Nadhariyah, Maimunah bintil Harits al-Hilaliyah, Zainab binti Jahsi al-Asadiyah, dan Juwariyah binti Harits al-Mustalakiyah. Semoga Allah meridai mereka. Hai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji dengan nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat 30. Dan barang siapa di antara kamu sekalian tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal soleh, niscaya kami memberikan kepadanya pahalanya 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Ayat 31. Allah Ta'ala menasihati istri-istri Nabi yang telah memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat serta Allah pun menetapkan urusan mereka di bawah kekuasaan Rasulullah. Karena itu, pantaslah bila mereka dikenai hukum tersendiri yang berbeda dari wanita lain. Hukum itu berkenaan dengan perbuatan keji yang nyata. Ibnu Abbas berkata, perbuatan keji yang nyata berarti nusyus dan berperilaku buruk. Perbuatan manapun yang diandaikan maka ia merupakan pengandaian saja yang tidak mesti terjadi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu bahwa jika kamu syirik, maka benar-benar hapuslah amalmu. Karena kedudukan para istri Nabi itu tinggi maka pantaslah jika kesalahan yang mereka lakukan pun diperberat hukumannya. Hal ini demi menjaga kehormatan dan keterpandangan mereka. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa di antara kamu mengerjakan perbuatan keji dengan nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat, berupa siksa di dunia dan di akhirat. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Zaid bin Aslam. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian Allah menceritakan keadilan dan karunia-Nya melalui firman-Nya, dan barang siapa di antara kamu sekalian tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta berdoa, niscaya kami memberikan kepadanya pahalanya 2 kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia di surga karena mereka berada pada kedudukan Rasulullah, yaitu di tempat tertinggi yang ada di atas seluruh tempat makhluk, yaitu pada tempat yang bernama Wasilah sebagai sebuah tempat. Surga yang terdekat ke Arsy. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ayat 32. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat 33. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Ayat 34.
Kedua ayat di atas merupakan tata kesopanan yang diperintahkan Allah kepada istri-istri Nabi termasuk istri-istri umat beliau. Allah berfirman dengan menyapa para istri Nabi bahwa apabila mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, sebagaimana telah diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak sama dengan istri siapapun, dan istri-istri biasa itu tidak dapat melebihi keunggulan dan kedudukan istri-istri Nabi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, berarti janganlah melembutkan suara bila disapa oleh kaum pria, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, berupa penyakit pengkhianatan dan kejahatan, dan ucapkanlah perkataan yang baik, yaitu suara yang tidak dimerdukan, bukan suara yang biasa mereka ucapkan kepada suaminya. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, berarti janganlah kamu keluar rumah kecuali karena ada keperluan yang bersifat syariah seperti pergi ke masjid disertai pemenuhan syarat yang ditetapkan Nabi. Firman Allah Ta'ala, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu, maksudnya apabila mereka keluar rumah, mereka harus berjalan cepat, tidak boleh lincah, genit, dan menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri, yaitu menanggalkan kudung yang ada di kepalanya dan tidak mengikatnya dengan kuat sehingga tampaklah kalungnya, leher, dan tengkuknya. Inilah makna menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri. Kemudian hukum ini pun diberlakukan kepada seluruh kaum wanita. Kaum jahiliyah yang terdahulu ialah yang hidup pada zaman antara Idris dan Nuh. Masa itu sekitar 1000 tahun. Pada masa itulah kaum wanita mulai menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri kepada laki-laki dan kaum laki-laki menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri kepada kaum wanita. Mereka pergi ke suatu tempat untuk mendengarkan suatu alat semacam trompet yang biasa dimainkan oleh para penggembala. Iblis menampilkan suara yang belum pernah dikenal manusia. Iblis tampil dalam sosok pemuda yang memainkan trompetnya. Hal itu memicu kehadiran kaum wanita dan pria untuk menyimak suara itu dan menyebabkan kaum wanita dan pria menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri satu sama lain sehingga timbullah percabulan di antara mereka. Itulah maksud firman Allah, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Demikianlah penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip secara ringkas. Firman Allah Ta'ala, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menetapkan masuknya para istri Nabi ke dalam kelompok Ahlul Bait, karena merekalah penyebab turunnya ayat ini, dan penyebab turunnya ayat berarti masuk ke dalam maksud ayat baik karena satu firman maupun karena firman lain. Demikianlah menurut pendapat yang sahih. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi saja. Ikrimah berkata, jika berpendapat bahwa Ahlul Bait itu istri-istri Nabi, berarti ayat itu diturunkan berkenaan dengan para istri Nabi. Bila yang dimaksud di sini para istri Nabi bukan wanita selain mereka dalam kaitannya sebagai penyebab turunnya ayat maka pemahaman ini sahih. Namun, jika yang dimaksud itu para istri Nabi bukan wanita lainnya maka pemahaman itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sebab banyak hadis yang menunjukkan bahwa maksud ayat ini lebih umum. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah melintas di depan pintu rumah Fatimah ketika akan ke masjid selama 6 bulan. Apabila beliau pergi untuk sholat subuh, maka beliau bersabda, hai ahli bait, sholatlah. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya, hadis Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdi bin Hamid, dari Affan. Katanya hadis ini hasan dan gharib. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Ummu Salamah dia berkata,
Fatimah pergi ke rumah Rasulullah, sambil membawa periuk bubur. Dia membawanya di atas nampan. Kemudian dia meletakkannya di hadapan beliau. Beliau bersabda, "Di mana anak pamanmu, suaminya, dan kedua anakmu?" Fatimah menjawab, "Di rumah." Nabi bersabda, "Panggillah mereka." Kemudian Fatimah pulang, lalu berkata kepada Ali, "Rasulullah memanggilmu dan kedua anakmu." Ummu Salamah berkata, setelah beliau melihat mereka datang, beliau mengulurkan tangannya guna mengambil kain yang ada di atas tempat tidur. Kemudian beliau membuka dan menghamparkannya. Beliau menyuruh Ali, Hasan, dan Husin duduk di atas kain itu. Kemudian Nabi memegang keempat sudut kain dengan tangan kirinya, lalu menyelimutkannya hingga menutupi kepala mereka. Beliau berisyarat dengan tangan kanannya kepada Allah sambil berdoa, "Ya Allah, mereka ini merupakan ahli baitku. Maka hilangkanlah dosa dari mereka dan sucikanlah mereka dengan sebenar-benarnya." Suatu hal yang tidak luput dari pengertian Al-Quran ialah bahwa para istri Nabi masuk ke dalam cakupan ayat, "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahli bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya," sebab konteks ayat berkenaan dengan mereka. Karena itu, setelah Allah menerangkan semua itu, beliau berfirman, "Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu berupa ayat-ayat Allah dan hikmah." Yakni, hendaklah para istri Nabi ingat akan nikmat yang dikhususkan kepada mereka, tidak diberikan kepada wanita lain, yaitu bahwasanya wahyu diturunkan di rumah-rumah mereka, bukan di rumah orang lain. Aisyah Ash-Shiddiqah binti Ash-Shiddiq merupakan istri pertama dan terbanyak meraih nikmat ini, serta yang paling spesial memperoleh rahmat yang meliputi itu, karena wahyu tidak diturunkan kepada Rasulullah di tempat tidur wanita kecuali di tempat tidur Aisyah, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Nabi sendiri. Sebagian ulama, semoga Allah merahmati mereka, berkata bahwa hal demikian terjadi, karena beliau tidak menikahi perawan kecuali Aisyah dan tidak ada laki-laki yang tidur di ranjang Aisyah kecuali Nabi. Semoga Allah meridai Aisyah. Karena itu, pantaslah kalau Aisyah beroleh keistimewaan tersendiri dan martabat yang tinggi. Di samping itu, jika para istri Nabi dikategorikan sebagai ahli baitnya, tentu kerabat beliau lebih berhak untuk disebut ahli bait. Dalam sebuah hadis dikatakan, keluargaku lebih berhak disebut ahli bait. Semoga Allah meridai istri-istri dan kerabat beliau yang semuanya merupakan ahli bait. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui," berarti dia memiliki kelembutan terhadap para istri Nabi, karena dia menempatkan mereka di rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah, dan maha mengetahui terhadap para istri Nabi, karena itu dia memilih mereka untuk menjadi istri-istri Rasul-Nya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat 35. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Syaibah, dia berkata, "Aku mendengar Ummu Salamah istri Nabi berkata, aku berkata kepada Nabi, mengapa kami tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti halnya kaum laki-laki?" Ummu Salamah melanjutkan ceritanya, pada suatu hari Rasulullah tidak mengunjungiku. Namun, aku dapat mendengar suaranya dari atas mimbar. Saat itu aku tengah menggeraikan rambutku. Kemudian aku menjalinnya. Lalu aku keluar menuju emper rumahku. Kulekatkan telingaku ke dinding rumah Nabi dan masjid berdekatan. Ternyata beliau bersabda di atas mimbar, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki mukmin dan perempuan yang muslim,
laki-laki dan perempuan yang mukmin, hadis Ahmad dan Nasai. Hadis senada dikemukakan pula oleh An-Nasai dan Ibnu Jarir dari Abdul Wahid bin Ziyadah. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, kaum wanita mempertanyakan kepada Nabi mengapa beliau hanya menyebutkan kaum mukmin laki-laki dan tidak menyebutkan kaum mukmin perempuan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin.